Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SCTV yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Senang sekali bisa menyapa sahabat SCTV dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Ma'fiyah dalam acara KUM, Kampus Unpam Mengaji. Baik, sahabat SCTV, marilah kita awali dulu pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita akan memulai dengan sama-sama mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Murdani, mahasiswa Universitas Pamulang, dengan sari tilawah saudari Asmaul Husna, mahasiswi Universitas Pamulang program studi PPKN, dengan membacakan Quran surat An-Nisa ayat 59. Marilah kita sama-sama mendengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Shadaqallahul azim. Aku berlindung di bawah naungan-Mu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepadanya, Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Suaranya sangat indah sekali, sangat merdu kita dengarkan bersama alunan ayat suci Al-Quran. Semoga yang mendengarkannya dan juga yang membacanya sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan alunan sholawat Nabi yang akan dibacakan atau dibawakan oleh grup Asyiqatul Jannah. Marilah kita sama-sama mendengarkan suara lantunan sholawat Nabi oleh mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pamulang. Ya asyiqal Mustafa bashir bin nailil muna. Ya asyiqal Mustafa
Alhamdulillahirrabbilalamin. Sholawat Nabi sangat indah kita dengarkan. Semoga kita sama-sama mendapatkan syafaat dari sholawat yang kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Baiklah, kita saat ini telah bergabung bersama saya. Ada narasumber yang sangat luar biasa. Beliau-beliau ini adalah para dosen agama Universitas Pamulang, yang mana beliau sudah banyak pengalaman dan juga sudah banyak ilmu yang didapatkan dari pendidikan-pendidikan beliau. Yang pertama saya perkenalkan, di sini telah hadir ada narasumber kita. Yang pertama ialah Dr. Mukhayyarah MAG. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah Mukhayyarah? Alhamdulillah bikhair. Terima kasih. Senang sekali bisa menyapa Ustazah di sini, bisa bertemu dan mudah-mudahan bisa berbagi ilmu dengan kami semua di sini. Diharapkan Ustazah juga bisa menikmati suasana di sini. Insya Allah, terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, selanjutnya ada juga narasumber kita yang kedua, yaitu Ustadz Abu Bakar Ja'far SAG MA. Beliau adalah dosen agama program studi S1 Manajemen Universitas Pamulang. Kalau tadi Ustazah Mukhayyarah ini dari dosen agama program studi S1 Sastra Inggris, sedangkan Ustadz Abu Bakar dosen agama program studi manajemen. Assalamualaikum Ustadz Abu Bakar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Senang sekali Ustadz bisa hadir di sini. Bagaimana Ustadz sendiri? Apakah senang? Alhamdulillah senang sekali. Alhamdulillah ya Ustadz. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan, membawa hikmah. Amin. Baiklah, itu tadi narasumber yang memang Ustadz Abu Bakar juga banyak pengalaman di organisasi. Begitupun Ustazah Mukhayyarah. Beliau juga alumni dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Ini Ustazah Mukhayyarah ya. Sama Ustadz Abu Bakar juga alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ya Ustadz. Baik, kehadiran Ustadz dan Ustazah di sini, saya senang sekali ingin membahas beberapa hal terkait isu-isu yang saat ini sedang banyak terjadi. Pertama, kalau kita melihat saat ini kita sedang mengalami masa pandemi. Mungkin kita semua sudah mengerti ya Ustadz, kalau masa pandemi ini banyak sekali hal-hal baru yang kita temui khususnya terkait hukum Islam, status hukum Islam ya Ustadz. Nah, di mana di masa-masa pandemi ini kita pernah mengalami saat-saat sebelum hari ini ya, kemarin-kemarin waktu masa pandemi masih sangat genting, ada beberapa ulama yang membolehkan sholat Idul Fitri di rumah. Nah, ada juga yang telah meniadakan sholat Jumat. Hal-hal itu kan hal-hal yang baru kita alami saat ini. Mungkin sebelumnya di masa lalu belum pernah terjadi masa-masa pandemi seperti ini. Nah, bagaimana nih kalau menurut pandangan Ustadz dan Ustazah nih melihat keadaan tersebut, karena ini juga status hukum Islamnya sudah diakui oleh para ulama dan masuk ke dalam ranah ijtihad ya. Nah, saya sendiri ingin lebih banyak tahu nih terkait ijtihad. Sebenarnya apa sih pengertian dari ijtihad itu? Ya, dan juga
bentuk-bentuk ijtihad itu seperti apa saja, serta fungsi dan peranan ijtihad itu apa untuk kehidupan manusia saat ini. Oleh sebab itu saya mohon, dan mungkin pemirsa di rumah juga berharap penjelasan yang lebih dari Ustadz dan Ustazah terkait ijtihad. Nah, tapi nanti penjelasannya mohon ditunda dulu karena ada beberapa pesan yang mau lewat, ada pesan-pesan berikut. Nanti setelah jeda baru nanti Ustadz dan Ustazah bisa menjawab terkait ijtihad. Ya, sebelum pesan-pesan lewat, mohon bisa dicoba dulu kesegaran air Tirta Sasmita. Silakan Ustazah Muhayyarah dan Ustadz Abu. Ini adalah produk dari Universitas Pamulang, namanya air minum Tirta Sasmita. Kesegarannya selalu terjaga. Silakan. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak. Kembali lagi bersama saya Ma'fiyah dalam acara KUM, Kampus Unpam Mengaji. Kita akan melanjutkan segmen yang sebelumnya sudah tertunda, yaitu akan bertanya seputar ijtihad kepada kedua narasumber kita, yaitu Ustazah Muhayyarah dan juga Ustadz Abu. Kita akan mendengarkan penjelasan para narasumber ini terkait pengertian ijtihad dan juga terkait kedudukan dan fungsi dari ijtihad itu, dan juga penjelasan terkait bentuk-bentuk ijtihad. Saya ingin mendengarkan beberapa penjelasan tersebut. Yang pertama dari Ustazah Muhayyarah, nanti bisa dilanjutkan oleh Ustadz Abu. Mohon berkenan Ustazah menjelaskan terlebih dahulu. Silahkan. Baik, terima kasih Ustazah Mevi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa dengan para sahabat SJTV sekalipun mungkin melalui media TV. Baik sahabat SJTV dimanapun Anda berada, di sini saya akan menguraikan tentang apa itu ijtihad, bagaimana bentuk-bentuk ijtihad, dan sebenarnya kedudukan ijtihad di dalam hukum Islam. Sahabat SCTV dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa ketika kita bicara tentang hukum Islam, maka hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Jadi ketika kita mendapatkan suatu masalah, maka kita tengok dulu di dalam ayat itu ada tidak hukumnya. Ketika ada hukum dari permasalahan yang kita sedang kaji, maka itulah yang berlaku. Kemudian ketika kita mendapati sebuah masalah, tetapi kita tidak temukan hukumnya di dalam Al-Quran, maka kita turun ke bawahnya, yaitu ke sumber hukum yang kedua, yaitu hadis. Ketika kita temukan hukumnya di situ, maka itulah yang berlaku. Sahabat sekalian, kita tahu bahwa perkembangan peradaban, kebudayaan terus mengalami perkembangan.
masalah-masalah yang dihadapi umat tentu saja berbeda dari zaman ke zaman, sehingga boleh jadi permasalahan yang kita hadapi sekarang boleh jadi tidak terjadi pada masa Rasulullah dulu. Sehingga disitulah kita kadang-kadang mendapati suatu masalah yang kita tidak temukan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Maka ketika ada sebuah masalah kita tidak temukan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, maka pada saat itulah perlu dilakukan ijtihad. Jadi ijtihad itu hanya dilakukan untuk masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Begitu pula ijtihad hanya boleh dilakukan untuk masalah-masalah yang furu'iyah, bukan masalah qat'iyah. Keberadaan ijtihad ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Islam itu mampu menjawab segala tantangan zaman. Islamu solihun likulli zamanin wa makanin. Sekarang apa itu ijtihad? Sahabat SJTV dimanapun Anda berada, ijtihad secara etimologis itu berarti bahwa perjuangan yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu. Jadi di dalam ijtihad itu ada perjuangan yang luar biasa. Ijtihad itu bukan pekerjaan mudah. Di sana butuh ikhtiar maksimal, di sana butuh kerja keras. Jadi bukan perkara yang gampang ijtihad itu. Secara terminologis kita bisa artikan bahwa ijtihad adalah upaya yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh para mujtahid. Di sini saya katakan mujtahid. Kenapa? Karena ulama dalam konotasi orang Indonesia itu hanya sekedar ulama, Pak Ustadz, Pak Kiai, padahal mujtahid adalah lebih dari itu. Gitu ya. Maka di sini saya menggunakan term mujtahid. Jadi secara terminologis ijtihad adalah upaya yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh para mujtahid untuk menemukan hukum atas suatu perkara yang belum ada ketetapan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, tapi tetap merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Jadi bukan ngarang. Sekalipun hukum itu belum ditemukan secara eksplisit di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi ketika mujtahid berijtihad, mereka tetap berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Bagaimana caranya para mujtahid itu berijtihad? Ada banyak cara yang digunakan oleh para mujtahid ketika berijtihad. Yang pertama adalah ijma'. Ijma' itu kesepakatan ulama atas suatu masalah. Kalau kita bawa ke konteks Indonesia, itu biasanya ketika kita mau puasa atau ketika kita mau lebaran, biasanya Kementerian Agama memanggil seluruh ormas Islam untuk menetapkan kapan sih puasa, kapan sih lebaran, gitu ya. Lah, masing-masing ormas itu punya tim ahli falak untuk memantau hilal. Jadi mereka ketika menetapkan kapan puasa, kapan lebaran, itu tetap mereka mengacu berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Kata Allah, jika kalian melihat hilal maka berpuasalah. Rasulullah juga menegaskan di dalam hadis, "Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi." Berpuasalah ketika kamu melihat hilal dan berbuka ketika melihat hilal. Jadi kedua dalil tadi dijadikan rujukan oleh para mujtahid untuk menetapkan kapan sih awal puasa, kapan sih lebaran itu. Maka kemudian ketika masing-masing tim ahli falak itu melaporkan bahwa mereka sudah melihat hilal, maka kemudian ada ketetapan dari pihak pemerintah kapan puasa atau kapan lebaran. Itulah yang disebut dengan ijma'. Jadi hasil kesepakatan ulama itulah yang kemudian kita maknai atau populer di kita disebut sebagai fatwa-fatwa. Untuk bentuk yang kedua yaitu kias.
Jadi kias adalah menganalogikan sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya karena adanya kesamaan ilah. Contoh, masalah keluarga berencana. Kita tahu ketika kita bicara tentang hukum keluarga berencana, maka ada dua pendapat. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Sahabat SCTV dimanapun berada, ijtihad itu adalah hasil mujtahid yang notabene adalah manusia yang relatif, maka tentu hukumnya tidak mengikat. Ya, hasil ijtihad itu bersifat relatif, sehingga boleh jadi hasil ijtihad mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lain berbeda, dan kita harus menghormati perbedaan itu. Sebagai contoh tadi masalah keluarga berencana, masalah KB. Satu ulama, satu mujtahid mengatakan bahwa KB itu boleh. Mereka berpedoman pada sebuah ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Kata Allah, hendaknya para orang tua itu khawatir jikalau meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah. Ayat ini secara implisit sesungguhnya memberi warning kepada orang tua agar berpikir kesejahteraan anaknya nanti. Jangan sampai anaknya memiliki jasmani dan rohani yang nggak kuat. Tentu agar supaya jasmani dan rohaninya kuat, dia memerlukan finansial. Karena 4 sehat 5 sempurna perlu pakai duit, sekolah tinggi juga perlu pakai duit. Ayat ini kemudian dijadikan landasan oleh mujtahid yang satu untuk kemudian membolehkan KB. Di dalam hadis juga diriwayatkan, kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah wal Qur'an yanzil. Kata sahabat, kami melakukan azl pada zaman Rasulullah. Azl itu adalah senggama terputus ya. Jadi dulu para sahabat untuk menghindari kehamilan mereka melakukan azl. Dan saat itu ayat masih turun, tetapi tidak ada satupun ayat yang mengharamkan. Berarti logikanya boleh. Jadi kedua dalil tersebut dijadikan landasan oleh ulama yang membolehkan KB. Tetapi ada ulama yang mengharamkan KB. Mereka juga berpedoman pada dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Sesungguhnya aku yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Ayat ini dijadikan landasan oleh mujtahid yang mengharamkan KB. Sahabat SCTV dimanapun Anda berada, kita semua tentu bisa menganalisa kedua pendapat tersebut dan kembali kepada diri kita untuk mengikuti pendapat yang mana tanpa harus kemudian menganggap yang lain salah. Karena masing-masing menggunakan landasan dalil yang kuat. Itu metode yang kedua ya. Jadi kias itu menganalogikan sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya karena kesamaan ilah. Contoh yang lain mungkin tentang miras, tentang hukum sabu-sabu, topi miring, whisky dan sebagainya. Jadi jangan pernah kita katakan mentang-mentang kata sabu-sabu, topi miring, kemudian whisky tidak tertulis di dalam Al-Quran ataupun hadis kemudian itu boleh. Tidak. Jadi menggunakan metode kias, maka kemudian sabu-sabu, topi miring, whisky, ganja dan kawan-kawannya itu sama-sama haram untuk dikonsumsi. Karena dianggap kemudian disamakan hukumnya dengan khamr ya. Seperti kita ketahui bahwa khamr di dalam Al-Quran itu dilarang. Itu salah satu bentuk ijtihad contohnya ya Ustazah. Baik, mungkin dari Ustadz Abu bisa menambahkan bentuk lainnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Mevi. Terima kasih para SCTV yang dirahmati Allah. Syukur sama-sama kita sampaikan kepada Allah yang pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah
dan kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita selalu berada pada jalan Allah dan jalan Rasulullah. Okey, masalah ijtihad tadi sudah dijelaskan oleh Kanda Mukhayyarah ya. Artinya itu bahagian dari ijtihad. Artinya ijtihad tadi sudah dijelaskan bahwa hukum Islam yang ketiga ya setelah Al-Quran dan hadis. Nah, karena akar kata ijtihada, ia ijtihadan ya, bersungguh-sungguh dalam mencari sumber hukum. Oleh karena itu Islam ini sebenarnya luas, memberikan manfaat, memberikan pengaruh yang besar kepada umat yang lain. Dan solusinya ada pada Islam. Semua persoalan bisa dijelaskan oleh Islam. Bagaimana tadi dijelaskan oleh Ibu Mukhayyarah masalah khamar. Kata dia ayat jelaskan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam, ya kan? Sesungguhnya khamar, maisir, judi, semuanya yang diharam oleh Allah jauhilah itu. Nah, mungkin contoh ijtihad yang berikutnya maslahah mursalah itu ya. Itu juga bahagian dari bentuk ijtihad. Maslahah mursalah itu memberikan kemaslahatan kepada umat manusia. Contohnya apa? Contohnya seperti kodifikasi Al-Quran. Al-Quran kita tahu dahulu itu pada zaman Nabi belum ada titik, Bu Mevi, belum ada syakal. Tapi bagaimana dengan perkembangan manusia yang semakin banyak, jazirah Arab semakin melebar, kemudian umat muslim makin banyak, harus dipahami ini Al-Quran. Makanya dengan pemikiran para ulama, Al-Quran yang tidak ada titik, tidak ada syakal, kemudian mereka berijtihad untuk menambah titik, menambah syakal. Nah, akhirnya bisa dibaca oleh masyarakat muslim di seluruh dunia. Kemudian berkembang lagi, Bu Mevi. Jadi ada umat muslim ada di Cina, ada di Amerika, ada di mana-mana. Mereka bisa baca tapi nggak ngerti apa artinya, apa maknanya. Nah, kemudian para ulama berijtihad kembali. Kemudian menerjemahkan Al-Quran itu. Akhirnya Al-Quran memberikan pengaruh yang besar kepada umat muslim seluruh dunia. Nah, jadi masalah termasuk juga dari bentuk-bentuk ijtihad. Kemudian ada lagi al-adah itu ya. Al-adah itu adalah adat kebiasaan. Nah, adat kebiasaan ini juga termasuk dari bentuk ijtihad. Kalau kita melihat contoh di Indonesia misalnya, begitu masuknya bulan suci Ramadan, dari umat muslim banyak yang nyekar ya Bu Mevi ya, datang ke makam, ziarah membersihkan kubur. Itu kan bentuk yang baik dan tidak salah dalam hukum Islam, kecuali ada unsur-unsur yang tidak dibolehkan. Nah, misalnya ada kebenyan misalnya, itu kan sudah tidak dibolehkan. Nah, kemudian ada lagi namanya yasinan ya, yasinan. 7 hari orang meninggal baca yasin. Itu hal-hal yang baik dilakukan. Paling tidak dengan acara yasinan tersebut, masyarakat datang ke rumah memberikan empati ya, simpati kepada yang duka, kemudian baca yasin, baca Al-Quran, hal yang baik. Belum lagi dengan 7 bulan, 7 bulan ibu-ibu hamil. Biasa ya, misalnya ibu-ibu hamil itu baru umur 7 bulan hasil USG, anaknya terdeteksi laki-laki misalnya, maka ini dibaca surat Yusuf, kan tidak masalah itu. Oh, perempuan dibaca surat Maryam. Itu semuanya hal-hal yang boleh dan silahkan ditindaklanjuti, tidak masalah. Nah, sahabat CTV yang dirahmati Allah, kemudian bentuk ijtihad yang lainnya seperti Saddu Az-Zari'ah ya. Itu juga termasuk bentuk ijtihad juga tuh. Saddu Az-Zari'ah itu adalah menolak yang biasa tapi membawa dampak yang besar kepada manusia. Misalnya anak-anak yang merokok
Kan merokok itu nggak baik buat anak-anak itu. Artinya bisa merusak diri dia juga, termasuk ibu-ibu hamil, bisa merusak janin. Jadi banyak kalau kita melihat macam-macam ijtihad ya. Belum lagi ada lagi istihsan, belum lagi man qablana. Ini memang banyak sekali. Nah, jadi yang ingin kita sampaikan pada sahabat SCTV yang berbahagia, luar biasa ini Islam. Justru Islam memberikan pengaruh yang besar, memberikan solusi kepada masyarakat luas. Nah, mungkin termasuk juga dengan hal yang memang tidak ada di Al-Quran, di hadis, tapi itu membawa pengaruh juga kepada masyarakat luas. Ya, mungkin contohnya ini Bu Mevi, seperti lampu merah ya, ada merah, ada kuning, ada hijau. Lalu lintas. Jadi kalau tadi ijtima itu ada ijtihad ulama untuk agama, ini untuk negara. Kalau kita ingin mengkaji lebih dalam, itu sebahagian dari ijtihad juga sebenarnya. Bayangkan tidak ada lampu merah misalnya di jalanan. Bagaimana semerautnya itu masyarakat di jalanan itu. Justru dengan lampu merah itu masyarakat pengendara bisa berhenti, lampu merah, kuning, hati-hati, hijau jalan lagi. Nah, kemudian bagaimana menyetirnya juga diatur juga. Berbeda hanya kalau kita ke Amerika. Kalau Amerika malah nyetirnya sebelah kiri ya Bu ya. Kita sebelah kanan. Nah inilah luar biasa ini kalau di Islam ya. Kita bersyukur karena memang Islam memberikan solusi kepada masyarakat dan semuanya bisa diatasi. Mungkin seperti itu Bu Mevi. Terima kasih Ustadz Abu Bakar dan juga Ustazah Mukhayyarah yang telah menjelaskan secara gamblang, secara panjang lebar terkait ijtihad. Alhamdulillah kita tercerahkan semuanya. Jadi lebih paham, lebih mengerti. Tentunya pemirsa SCTV dimanapun berada juga sudah banyak nih mendapatkan ilmu tentang ijtihad dari para narasumber kita saat ini. Untuk itu pasti kita penasaran sekali ingin bertanya lebih lanjut, lebih jauh. Boleh ya Ustadz ya nanti dan Ustazah. Tapi untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya nanti akan saya sampaikan setelah jeda pariwara berikut. Jadi pemirsa SCTV yang dirahmati Allah jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Silahkan diminum Ustadz dan Ustazah air minum Tirta Sasmita yang menyegarkan dan berkah insya Allah. Terima kasih sahabat SCTV yang dirahmati Allah dimanapun berada. Masih setia bersama saya Ma'afiyah dalam acara KUM, Kampus Unpam Mengaji. Saat ini saya masih bersama kedua narasumber saya yang luar biasa, yaitu Ustazah Mukhayyarah dan Ustadz Abu Bakar Ja'far. Nah tadi sebelumnya kita telah mendengarkan penjelasan terkait ijtihad atau seputar ijtihad. Nah, saat ini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber kita yang sangat luar biasa terkait ijtihad. Mohon berkenan menjawab ya Ustazah dan Ustadz Abu. Ada beberapa pertanyaan yang membuat saya penasaran nih, ingin tahu jawabannya lebih lanjut. Pertama saya ingin bertanya ke Ustazah Mukhayyarah dulu, mohon berkenan Ustazah. Ijtihad yang selama ini kita ketahui atau yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah sendiri, bahwa ijtihad itu adalah upaya sungguh-sungguh untuk mencari status hukum Islam. Nah, untuk itu Ustazah, saya ingin tahu
mengapa ijtihad itu diperlukan dan apakah ijtihad itu bisa dilakukan oleh semua orang atau semua orang itu apakah boleh melakukan ijtihad? Mohon Ustazah Mukhayyarah bisa menjelaskan kepada kami. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat SJTV dimanapun berada, seperti tadi telah saya sampaikan bahwa ijtihad itu bukan pekerjaan mudah. Ijtihad itu perlu perjuangan keras. Tidak semua orang boleh melakukan ijtihad. Kenapa itu Ustazah? Ada banyak persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Nanti mungkin sahabat saya Ustadz Abu akan menjelaskan secara detail. Tetapi saya sampaikan bahwa seorang mujtahid itu perlu memiliki kompetensi keilmuan yang luar biasa. Tidak cukup dia hafal Al-Quran 30 juz. Apalagi yang hanya hafal Al-Quran juz 30. Yang hafal 30 juz saja belum tentu dia memenuhi persyaratan untuk melakukan ijtihad. Jadi apalagi yang tidak memiliki kompetensi keilmuan. Itu yang pertama. Jadi tidak semua orang boleh melakukan ijtihad, hanya orang-orang tertentu. Kenapa kemudian? Oke. Boleh Ustadz Abu menjelaskan syarat-syaratnya? Ya, jadi syarat-syarat ijtihad itu yang seorang mujtahid ya. Tadi Ibu Mukhayyarah sudah menjelaskan. Pertama, menguasai Al-Quran itu pasti itu. Artinya tidak hanya bisa baca, tapi memahami makna isi kandungan Al-Quran, pasti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah memahami asbabun nuzul. Jadi bagaimana ayat-ayat Quran itu turun ya. Karena turunnya juga itu kita pahami tidak secara sekaligus, tapi berangsur-angsur. Jikalau ada permasalahan, ada sebab akibat, baru turun ayat. Dan turunnya juga itu terkadang Rasulullah lagi di atas onta atau di atas kuda dan sebagainya. Jadi memahami itu asbabun nuzul. Kemudian yang ketiga itu nasikh mansukh ya. Jadi kalau kita memahami ada ayat-ayat Al-Quran jadi nasikh. Nasikh mansukh itu ayat yang dihapus. Jadi kalau kita memahami teks tulisan ada yang dihapus ya, Al-Quran juga ada. Nah, kita melihat bagaimana nasikh mansukh itu seperti ayat-ayat mengenai Khomer. Itu pada awalnya ayat-ayat mengenai Khomer itu boleh. Kenapa? Dulu para sahabat sebelum melaksanakan aktivitas itu mereka minum dulu. Luar biasa itu. Tapi minumnya sekedar ya. Cuma persoalannya karena terasa nikmat, jadi banyak minumnya. Apa persoalannya? Setelah banyak minum itu, para sahabat hendak melakukan sholat, itu jadinya lupa, tidak khusyuk. Maka turunlah ayat, la taqrabus sholah wa antum sukaro. Jangan kau melakukan sholat padahal kamu dalam keadaan mabuk. Nah, padahal ayat itu padahalnya tadinya boleh, tapi karena melihat para sahabat begitu sholat karena kebanyakan minum, jadinya tidak khusyuk, maka ayatnya dihapus oleh Allah, dinasakh. Maka ayat berikutnya yang tadi disampaikan oleh Ibu Mukhayyarah, innamal khamru wal maisir, itu sudah ayat yang berikutnya. Artinya pengharaman bagi manusia untuk melakukan khomer, kemudian hal-hal lain itu. Nah, itu baru masalah Al-Quran. Belum lagi masuk kepada menguasai hadis, sunnah. Hadis itu juga harus juga dikuasai oleh seorang mujtahid. Tidak hanya cukup Al-Quran, Bu Mevi, tapi hadis harus dikuasai juga. Karena di hadis itu bagaimana hadis-hadis ya, kemudian dirayah hadis ya, itu juga dikuasai oleh para mujtahid. Nah, kemudian asbabul wurud
bagaimana sebab-sebab turunnya hadis tersebut. Mungkin begitu Bu Evi. Baik, terima kasih jawabannya Ustazah Mukhayyarah dan Ustadz Abu, sangat mencerahkan. Saya ingin bertanya lagi, boleh ya Ustazah Mukhayyarah dan Ustadz Abu? Pertanyaan saya, ijtihad itu kan memiliki fungsi dan peran dalam penentuan sumber hukum Islam. Apa fungsi dan peran ijtihad dalam menentukan sumber hukum Islam? Nah, sejauh manakah ijtihad seorang ulama dapat diimplementasikan? Mungkin sekarang dari Ustadz Abu terlebih dahulu. Silahkan memberikan penjelasan, mohon berkenan. Ya, kalau kita melihat fungsi ijtihad ya, itu sungguh luar biasa ya. Dengan adanya sumber hukum Islam yang ketiga ini, pasti semua persoalan-persoalan yang terjadi pada dekade sekarang ini artinya bisa terjawab sudah dengan ijtihad. Kita lihat sekarang ini bagaimana misalnya munculnya online ya. Itu ada pembayaran online. Kalau dulu kita tahu kan antara minhum ya, ridho meridhoi. Jadi ada barang, ada duit gitu kan. Kalau sekarang kan tidak. Sekarang pakai online saja selesai itu. Transaksi itu, nah ini kan dimudahkan dan tidak ada unsur-unsur yang memang merugikan di situ. Jadi fungsi ijtihad itu sangat besar ya di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu Bu Mevi, sahabat ICTV yang berbahagia. Ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi nih untuk Ustazah Mukhayyarah. Tadi Ustazah sudah menjelaskan bahwa hasil ijtihad itu bisa berbeda-beda. Nah, kalau boleh saya tahu itu mengapa seperti itu, dan kalau boleh Ustazah menjelaskan apakah terdapat batasan wilayah atau waktu dalam penggunaan status hukum berdasarkan ijtihad? Apakah ada batasannya? Mohon penjelasannya Ustazah, mohon berkenan. Baik, terima kasih Ustazah Ma'afiyah. Saya sebelum menjawab pertanyaan, saya supaya tidak miss pemirsa ICTV dimanapun berada, saya ingin sedikit menambahkan jawaban Dinda Ustadz Abu terkait dengan persyaratan seorang mujtahid. Karena tidak hanya dia harus menguasai Al-Quran dan ulumul Quran dan ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran, dia juga tidak cukup menguasai hadis dan ulumul hadis, ilmu-ilmu yang terkait dengan hadis. Dia juga harus menguasai ilmu bahasa Arab. Yeah. Ilmu bahasa Arab itu kompleks. Ada nahwu, ada sorof, ada tidak ada nahwu, sorof, kemudian ilmu apa lagi? Mantik dan seterusnya, ada banyak. Kemudian dia juga harus menguasai usulul fiqh. Dia juga harus tahu tentang hasil ijma yang sudah berlalu. Jadi ada banyak sekali persyaratan yang harus dilakukan oleh orang yang mau melakukan ijtihad. Gitu. Dan tentu saya berharap bahwa dengan kita mendengarkan secara seksama persyaratan tentang ijtihad, maka tidak boleh kemudian kita yang terbatas keilmuannya dengan seenaknya kemudian mengeluarkan fatwa. Apalagi kalau dia tidak punya sanad keilmuan keagamaan. Istilahnya dia hanya belajar agama dari medsos gitu. Kemudian berani mengkafirkan orang, berani membid'ahkan orang. Itu yang saya pikir itu yang harus diperhatikan kita bersama. Kemudian tadi terkait dengan kenapa sih perlu ijtihad gitu ya Bu ya. Pemirsa ICTV dimanapun berada, kehidupan kita ini dinamis, peradaban itu terus berkembang, iptek juga terus mengalami kemajuan, banyak inovasi-inovasi, terutama di bidang kedokteran. Ya, seperti umpamanya bayi tabung, transplantasi, etanasia, dan seterusnya. Yang tentu saja umat perlu tahu hukumnya apa, supaya kemudian tidak bebas nilai. Bisa bayangkan kalau kemudian tidak ada panduan di dalam agama tentang bayi tabung, orang bisa seenaknya kemudian melakukan teknologi bayi tabung. Ya kan, umpamanya seorang wanita yang belum menikah, bisa dia punya anak dengan menggunakan teknologi bayi tabung. Maka disinilah agama hadir untuk mengatur. Ya, agama hadir untuk mengatur.
supaya tidak kebablasan begitu. Terus kemudian pertanyaan yang terakhir ya, apakah ijtihad itu ada batasan waktu dan juga status, karena mengingat tadi penjelasan Ustazah mengatakan berbeda-beda hasilnya. Baik. Jadi ketika kita bicara tentang ijtihad yang notabene adalah produk mujtahid, yaitu manusia yang relatif, maka tentu saja produk ijtihad juga menjadi relatif, tidak mutlak. Artinya bisa jadi hasil mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lain berbeda. Kita ambil contoh Bu Mevi, tentang menurut Imam Syafi'i, laki-laki dan perempuan itu begitu bersentuhan, mau ada syahwat nggak ada syahwat batal. Sementara imam yang lain, terutama Imam Hanafi bilang apa? Laki-laki dan perempuan ketika bersentuhan tidak ada syahwatnya nggak apa-apa. Begitupun Imam Malik dan Imam Ahmad. Ya. Ternyata kalau kita telusuri, ijtihad yang dihasilkan itu akan sangat terkait mungkin dengan background pendidikan, juga dengan kondisi geografis di mana mereka berada. Setelah ditelusuri ternyata kampungnya Imam Syafi'i itu airnya melimpah. Mau buat mandi setiap saat bisa. Sementara kampungnya Imam Hanafi boro-boro buat mandi, buat minum air aja susah. Gimana kalau orang dikit-dikit harus wudhu gitu loh. Jadi keadaan seperti itu juga kemudian berpengaruh pada hasil ijtihad. Bagaimana sikap kita gitu ya menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada? Saya mengingat dengan hadis Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Istafti qalbak. Albirru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu. Jadi kata Rasulullah, tanya hatimu. Kebenaran adalah segala hal yang membuat jiwa dan hatimu tenang. Jadi ketika kita menghadapi ada banyak pendapat Imam A begini, pendapat Imam B begini, maka tanya hatimu, kita mau milih yang mana? Tapi tentu pilihan kita bukan karena menggampangin, tetapi karena memang secara nalar maupun umpamanya hati kita cocok dengan alasan pendapat itu. Jadi bukan bermaksud memudahkan gitu ya. Oke. Bu Evi, saya tambahkan dulu. Boleh, ya, saya tambahkan masalah syarat mujtahid ya. Dari segi ilmu itu artinya harus dikuasai ya, Quran, hadis. Tapi ada lagi syarat Bu Evi, misal itu akhlak. Jadi akhlak itu termasuk juga syarat mujtahid. Bagaimana akhlak dia dengan keluarga dan masyarakat. Itu penting juga. Bagaimana keseharian dia dengan sholat. Kalau dia sholat di rumah, itu jadi pertanyaan itu. Artinya di masjid itu merupakan rumah Allah, dia pasti ke masjid itu tanpa ada alasan. Kecuali kalau sakit. Nah kemudian setelah akhlak itu penting juga bagi dia itu apa? Sedekah. Karena sedekah itu baik membentuk orang ya menjadi sabar, taat dan tunduk. Mungkin itu Bu Evi tambahannya. Terima kasih Ustadz Abu dan Ustazah Dr. Mukhayyarah atas penjelasannya, jawabannya yang tadi sudah sangat melengkapi ya, saling melengkapi. Alhamdulillah ilmu kita jadi sangat banyak bertambah dari Ustadz dan Ustazah kedua narasumber yang hebat ini. Baik pemirsa SCTV yang dirahmati Allah dimanapun berada, tadi kita telah mendengarkan jawaban dari kedua narasumber yang hebat ini. Kita jadi bertambah ilmunya seputar ijtihad. Semoga Allah senantiasa merahmati apa yang telah kita dengarkan saat ini, menjadi hikmah untuk kita dan juga untuk pemirsa SCTV dimanapun berada. Baiklah, untuk saat ini kita akan melanjutkan ke segmen berikutnya, tapi sebelum itu kita saksikan pesan-pesan yang akan lewat dulu. Silakan Ustadz-Ustadzah diminum dulu air Tirta Sasmita yang menyegarkan. Terima kasih, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi.
Sahabat SJTV yang dirahmati Allah, alhamdulillah masih bersama saya Ma'fiyah dalam program KUM, Kampus Unpam Mengaji. Masih bersama saya juga kedua narasumber kita, Ustazah Mukhayyarah dan Ustadz Abu Bakar. Tadi sudah menjelaskan panjang lebar dan secara gamblang tentang ijtihad. Saat ini beliau ingin sedikit menyimpulkan terkait ijtihad. Silakan Ustazah Mukhayyarah nanti berbagi waktu dengan Ustadz Abu. Silakan kesimpulannya. Oke, terima kasih Ustazah Ma'fiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat SJTV dimanapun berada, kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga ini membuktikan bahwa Islamu sholihun likulli zamanin wa makanin. Islam itu senantiasa relevan dimanapun atau senantiasa relevan untuk segala zaman dan segala tempat. Dengan adanya ijtihad juga membuat cakrawala kita terbuka bahwa sesuatu yang tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis itu bukan berarti terlarang untuk kita lakukan. Sepanjang sesuatu itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah, sepanjang sesuatu itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka itu boleh. Terutama ketika kita bicara tentang adat istiadat. Tadi Ustadz Abu sudah menjelaskan tentang salah satu bentuk ijtihad, yaitu uruf. Uruf adalah adat istiadat bisa menjadi sebuah sandaran hukum. Al-adatu muhakkamatun. Jadi adat istiadat boleh saja kita lakukan sepanjang itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah. Sekian, terima kasih banyak. Ustadz Abu akan menambahkan kesimpulan, Ya, boleh baik. silakan. Bu Ustazah Mevi, sahabat SJTV yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya, dengan ijtihad pasti kita merasa bersyukur ya dengan adanya ijtihad, karena dengan ijtihad ini memberikan peluang ya bagi kita sebagai umat muslim untuk bisa mengkaji lebih jauh tentang apa-apa yang terjadi pada saat ini, dan semuanya ada pada produk ijtihad itu. Yang jelas ijtihad tidak mengabaikan Al-Quran dan hadis, tetap sandaran pada Quran hadis. Kemudian nanti bagaimana produk ijtihad itu bisa kita ambil hukumnya dari setelah mengkaji Quran dan hadis. Baik. Mungkin demikian Bu Ustazah Mevi. Terima kasih Ustadz Abu dan Ustazah Mukhayyarah. Baik, begitulah kesimpulan dari narasumber kita terkait ijtihad, dan saya sedikit menggarisbawahi terkait ijtihad bahwa ijtihad adalah sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis, dan juga ada berbagai macam bentuk ijtihad. Di antaranya tadi yang sudah dijelaskan oleh narasumber, ada ijma, qiyas, maslahat dan mursalat, saddu dari'ah, istishab, dan urf. Nah, itulah pemirsa SJTV pembahasan kita terkait ijtihad. Untuk itu pemirsa SJTV tetaplah menyaksikan program KUM, Kampus Unpam Mengaji, untuk episode-episode selanjutnya, karena insya Allah akan ada pembahasan-pembahasan yang lebih menarik dengan ilmu-ilmu yang insya Allah akan didapatkan dari narasumber yang kompeten di bidangnya. Untuk itu marilah kita tutup. Sebelum itu saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran narasumber Ustazah Dr. Mukhayyarah MAG dan juga Ustadz Abu Bakar Ja'far MAG. Mudah-mudahan kehadiran Ustadz dan Ustazah di sini bisa membuka wawasan keilmuan keagamaan kita semua, baik yang di sini maupun yang di rumah. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih, senang bisa bergabung di sini. Dan pemirsa SJTV yang dirahmati Allah, saya Ma'fiyah, saya ucapkan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya undur diri dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.